lagi, yaitu sesi yang kedua, sesi yang terakhir ya Ustadz ya. Baik para pendengar setia Seturun FM dimanapun Anda berada, yang lagi monitor siaran kami di pagi hari Sabtu. Pak Ustadz Enggi, mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir ya. Saya pernah kuliah, tapi tak bisa membayangkan bagaimana kuliah di luar negeri yang mayoritas di sana Islam dan mahasiswa banyak sekali. Tolong proses belajar mengajar perkuliahan di sana gimana? Ya. Baik, jadi untuk kuliah di Al-Azhar sendiri itu kita rata-rata dari pagi ya, Bang Kubis ya. Dari pagi kita sudah di kuliah. Namun proses belajar kuliah di sana itu rata-rata mahasiswa itu pasif. Maksudnya kita itu hanya mendengarkan. Jadi ketika dosen kita datang seperti di podium, kita duduk mendengarkan dan dosen kita yang menjelaskan semuanya. Nah, seperti itu. Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia mahasiswa yang lebih aktif. Ya, kita diberi kesempatan untuk bertanya di ruangan. Ya. Nah, jadi kalau di sana kalau kita ingin bertanya itu ketika sudah selesai kuliah. Jadi pembelajaran sudah selesai, dosen keluar baru kita kejar, kita bertanya. Kalau yang ngejar banyak mahasiswa macam mana itu? Di sana kan mungkin tidak semua yang bertanya. Mungkin dikasih juga lah, karena beliau juga di sana itu rata-rata dosennya yang terpandang semua. Oh iya. Dosen-dosen sudah S3 semua dan sudah sepuh. Oh gitu ya. Seperti itu. Terus bagaimana untuk hijab ataupun pakaian di Mesir secara keseluruhan? Mengingat Mesir ini termasuk kota peradaban yang tinggi dan memang terbesar mungkin di dunia sejak zaman Fir'aun kalau tak salah itu ya. Bagaimana? Apakah seperti di Indonesia ada yang pakai jilbab, ada yang tidak, atau macam mana? Oh iya, jadi kalau di Mesir itu ya hampir sama di Indonesia. Jadi bukan seperti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi ya salah satunya kota suci, jadi di sana itu mayoritas pakai gamis, pakai jubah. Tapi kalau di Mesir itu ya hampir sama di Indonesia, kita pakai kemeja. Malah mereka lebih modis. Oh gitu ya. Lebih modis karena Mesir juga dekat dengan Eropa. Seperti itu. Jadi kalau kita di sana ya pakai baju seperti biasa, bagaimana kita di Indonesia. Gitu. Terus hukum yang berlaku apa? Karena kan di situ kan warganya ada Perancis, ada orang-orang non Muslim. Bagaimana hukumnya negara di sana? Jadi kalau di Mesir itu campur baur semuanya. Salah satu negara yang kewarganegaraan dari luar negeri ya, dari negara-negara luar itu ada, itu hanya di Mesir. Jadi tingkat toleransinya itu, tasamuhnya itu tinggi itu, Bang Kumis. Jadi di sana kalau kita Islam itu ada seperti kalau kita di Indonesia itu kementerian, kalau di sana itu Darul Ifta. Gitu. Darul Ifta itu yang mengatur hukum Islam. Di sana ya bagaimana kita juga di Indonesia. Cuman tingkat toleransi di sana itu lebih tinggi. Nggak ada yang namanya karena kita beda agama namun perkelahian, itu enggak, di sana tinggi. Karena apa? Saya ketika awal di Mesir itu di bus ketika ingin berangkat ke kuliah itu ada ketemu orang Kristen. Saya berbahasa Arab, saya assalamualaikum, dia juga assalamualaikum. Kenapa? Karena itu bahasa dia. Oh gitu. Jadi orang yang non Muslim Kristen itu juga pakai salam, pakai salam kita. Gitu. Sama. Yang membedakan mungkin ya maknanya lah, secara hakikatnya kan dalam hati kita. Karena kita kalau salam kita mengandung doa, seperti itu. Mungkin di Kristen juga seperti itu. Dan yang jelas itu bahasa Arab, bahasa mereka juga seperti itu. Yang membedakan yaitu ya keyakinan seperti itu. Kalau untuk makanan gimana? Kalau di Indonesia kan ada masakan Padang, masakan Melayu, masakan Jawa, masakan Bugis. Kalau di Kairo sana gimana makanannya? Jadi kalau di Kairo itu ada juga seperti makanan Indonesia itu ada. Cuman harganya mungkin 3 atau 4 kali lipat dibanding kita di sini.
maksudnya harganya lebih mahal. Lebih mahal. Tapi porsinya besar biasanya ya. Iya. Karena orang besar. Arab ini kan volume lambungnya lebih besar daripada volume lambung Indonesia. Jadi kalau di Mesir itu makanan mayoritas itu orang-orang Arab itu makan roti ish. Kalau di Mesir itu namanya ish. Makanya nanti pakai kari, bisa pakai daging ayam, daging kambing, seperti itu. Iya, dari makanan dari pola budaya. Pernahkah Ustadz Egi ini jalan-jalan ke piramida atau patung Sphinx di sana? Oh, sering. Seringnya. Nah, tidak jauh ya? Enggak jauh. Tidak jauh. Kurang lebih ya setengah jam lah kalau kita naik angkutan umum dari asrama tempat saya tinggal. Ya. Piramida sama Sphinx itu ada enggak waktu berkunjung situ ada pemandu wisata yang menjelaskan apa makna daripada singa berkepala manusia dan piramida? Mengingat ya Mesir kuno ini sama dengan Jawa kuno, ya, dimana sebelum Islam ini muncul dia menyembah dewa-dewa. Karena saya juga dilahirkan di Jawa, ada kesamaan dengan Mesir kuno, di mana saya lahir itu jumpa dengan sesaji-sesajen, ya, doa-doa, doa bahasa daerah Jawa sana, ya. Kira-kira bisa tak menjelaskan peradaban kuno waktu berkunjung ke daerah piramida, ke Sphinx yang badan singa kepala manusia, ya. Barangkali dari situ bisa mendukung iman kita karena kita mengkaji sejarah awal dari langsung narasumber yang pernah berkunjung ke sana. Kalau saya tak pernah, cuman harus mendengarkan narasumber yang pernah menyaksikan dan mendengarkan pemandu wisata yang ada di sana. Silakan Pak Ustadz. Jadi piramid itu merupakan susunan batu ya, batu yang membentuk segitiga. Yang batunya itu dibawa dari ujung Mesir, dari Aswan. Ya. Dulu pada zaman Firaun itu terjadi, pada zaman pemerintahan Firaun, jadi disusun batu untuk yang katanya untuk makam-makam raja, untuk makam-makam raja. Begitu juga dengan Sphinx. Sphinx itu kepalanya itu seperti manusia. Ya, badannya itu singa. Iya, badannya singa. Itu melambangkan apa itu? Melambangkan dulu seperti ini, pas pampresnya Firaun. Oh, ya, gitu. Seperti dikutuk lah. Seperti itu. Bukan Fir'aunnya sendiri dilambangkan kepala manusia, badan singa. Enggak, karena jadi kalau Fir'aun itu kan dimumikan oleh Allah. Oh, gitu, ya. Untuk menunjukkan ya kalau orang istilahnya ingkar kepada perintah Allah, ya seperti itulah, agar bisa disaksikan untuk manusia lain gitu. Seperti itu. Terus ada enggak dari pemandu wisata itu menjelaskan dari perkembangan Islam di sana, dari menyembah dewa-dewa menuju agama tauhid? Karena sebelumnya kan agama ada dinamisme dan animisme, ya, kalau Jawa kuno begitu, ya. Kalau di sana bagaimana? Dan ada titik terangnya garis antara menyembah dewa dengan menuju Islam tauhid? Ada enggak kira-kira ilmu yang bisa diambil dari sana selama tinggal di sana? Ya, jadi Firaun itu yang merupakan musuh ya. Waktu itu dia pemerintah Mesir. Pemerintahan Mesir dipegang oleh Firaun. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam itu diciptakan Allah, lahir ke muka bumi. Jadi itu adanya untuk menyembah Allah itu lewati Nabi Musa yang berdakwah di Mesir waktu itu. Jadi Firaun itu yang dia enggan menyembah Allah seperti itu. Nah, ketika diutus Nabi Musa oleh Allah, itu yang menjadi salah satu lawan Nabi Musa waktu itu. Begitulah kira-kira. Ya. Menarik sekali ini Ustadz Egi. Iya, masih ada lagi ini pertanyaan. Kembali ke motivasi kita ke masyarakat Dago ini. Bagaimana kira-kira
dengan pengalaman yang luar biasa ini, adik-adik kita generasi penerus yang Islami ini bisa pergi ke sana, prosesnya macam mana? Apakah harus habis Quran 30 juz atau berapa juz, atau harus ke aliyah dulu, atau harus apa jalurnya? Ya, ya. Jadi untuk adik-adik, untuk para pelajar khususnya di Kabupaten Lingga, lebih khusus lagi di Kecamatan Singkep ini, ya, saya mengajak. Jadi kalau kita ingin kuliah ke luar negeri itu sangat gampang dan mudah. Intinya ada keinginan dan usaha. Jadi kalau mau ke Mesir itu ada 2 program, ada 2 jalur. Yang pertama jalur mandiri dan kemudian jalur beasiswa. Kalau jalur mandiri kita bisa mengikuti tes itu dengan mudah sekali. Cukup kita daftar, kemudian kita ikut tes melalui penyelenggaranya itu di UIN di seluruh Indonesia, seperti di Pekanbaru atau di Jakarta atau di Medan. Kalau kita kan dekat, lebih ke Pekanbaru. Jadi kita bisa ikut tes di sana. Nah, ketika kita lulus tes, kita bisa langsung berangkat ke Mesir. Tapi itu dengan jalur pribadi, biaya sendiri. Tetapi kalau kita beasiswa juga bisa. Sekarang seperti Kementerian Agama juga sudah ada jalur beasiswa untuk kuliah di Mesir dengan nilai tertinggi. Jadi mereka tapi kuliahnya tidak harus ke Tebuireng kan? Tidak, gitu di mana ya? saja. Jadi seperti kita adik-adik yang sekolah umum di SMA Negeri 1, itu bisa, tidak menutup kemungkinan. Intinya kita punya modal. Ya, ya. Apa itu? Salah satunya Al-Quran. Jadi Al-Quran, kita punya hafalan Quran, semakin banyak kita menghafal, itu peluang itu lebih terbuka. Nilainya lebih tinggi. Iya, nilainya lebih tinggi. Seperti sekarang ini saya dengar, juga saya menyaksikan di SMA kita ini kan ada program literasi Quran ya, Bang Turis ya. Nah, dan saya juga menyaksikan perkembangannya anak-anak itu yang diasuh oleh Ustadz Ilham dan guru-guru di SMA, itu luar biasa. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau kuliah di sana bisa. Nah, kita carikan jalurnya. Nah, yang jelas mereka punya modal Al-Quran, bisa 5 juz. Nah, sudah siap. Nah, tinggal kita poles bahasanya. Nah, kita tambahkan pengetahuan fikihnya, sejarahnya. Nah, itu insya Allah bisa ke sana. Nah, yang jelas keinginan dan tekad mereka. Kalau untuk ijazah nanti bisa disetarakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau kuliah di luar negeri itu tidak harus kita ke Jawa dulu, enggak. Nah, kita yang di pedalaman juga bisa ke sana asalkan ada usaha dan keinginan yang tinggi, seperti itu. Ini yang terakhir ini. Mungkin yang ada lagi ada lagi nanti. Iya. Kalau mahasiswa ini istilahkan strategi ini adalah istimewa buat Indonesia karena ada melalui seleksi. Ada tak keistimewaan di sana, misalnya diberikan umroh atau haji ke Mekah misalnya, ataupun macam apa ya, touring ke Madinah, ya mungkin ke makam Nabi, ya. Silakan diutarakan. Ya, jadi salah satu motivasi saya juga ketika bisa kuliah di luar negeri itu agar bisa berkunjung ke Rasulullah di Madinah. Jadi dari Mesir ke Madinah itu dekat sekali Bang Kumis, kurang lebih dari kalau kita pakai pesawat itu 1 jam. Kalau kita pakai kapal ya seperti kita dari Dabo ke Batam. Kita berangkat sore, subuh sudah sampai di Jeddah, di dermaga Jeddah. Itu juga kuliah di sana. Jadi kalau mahasiswa itu berprestasi, dia nilainya tertinggi, itu dihadiahkan haji oleh dari kampus, dari Al-Azhar. Kalau di semester pendek itu biasanya umroh. Nah, seperti itu. Banyak dari kawan-kawan saya itu yang dari negara Somal, dari Indonesia juga, yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, dengan prestasi-prestasi itu juga bisa, dan dengan biaya pribadi juga bisa. Itu lebih mudah dan lebih murah.
Karena statusnya mahasiswa. Iya, karena mahasiswa itu tadi. Karena siswa kan? Itu mungkin tak punya duit, maka harus diringankan biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya. Gitu luar biasa ya. Terus keistimewaan di Mesir dibanding, bukan saya membandingkan kota-kota di sana macam Yaman, Irak, Iran, Sudan, itu apa keistimewaan dibandingkan kota-kota di Jazirah Arab sana? Iya, jadi di dalam Quran itu, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, udkhulu Masr insyaallah aminin. Salah satu kota atau negara yang dituliskan oleh Allah dalam Quran itu adalah Mesir. Oh iya. Maksudnya bahwasanya kita juga dianjurkan untuk menuntut ilmu di sana. Selain di kota suci Makkah, Madinah yang harus kita kunjungi, Mesir juga demikian. Karena apa? Karena di Mesir itu selain peradabannya juga banyak, karena dijuluki Ardul Anbiya, Ardul Kinana. Apa itu? Ardul Anbiya itu buminya para nabi. Oh, buminya para nabi, ya, luar biasa. Karena rata-rata di sana para nabi itu pernah menginjakkan kaki di Mesir. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i saja, sahibul mazhab Syafi'i, makamnya di sana. Imam Syafi'i di sana. Kemudian cucunya Rasulullah Sayyidina Husain juga di sana. Banyak sekali. Kalau kita ziarah ke Mesir itu, satu hari itu nggak akan habis itu, Bang Kumis. Waktu itu nggak akan untuk, karena saking banyaknya tempat-tempat yang bersejarah dengan peradaban-peradaban Mesir pada zaman Nabi Musa sampai saat ini. Seperti itu. Luar biasa. Yang terakhir kali ini Ustaz Eki, ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Dabo ini untuk diajak kuliah ke luar negeri, dan motivasi hidup apa Ustaz sehingga menjadi orang yang katakanlah sampai bisa ke luar negeri dengan mungkin ya rito, rezeki, nasib baik dan sebagainya. Ya, silakan diungkapkan pesan-pesan moral terakhir. Ya, jadi untuk seluruh pendengar Radio Student FM, untuk adik-adik, untuk para keluarga, para sahabat, para teman semua. Jadi kalau kita ingin, kalau kita menuntut ilmu itu, jangan kita pikirkan kemana kita melangkah. Akan tetapi kita fokus pada tujuan, pada keinginan kita. Selagi kita berusaha, selagi kita ikhtiar, pasti doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah di Mesir itu bukan sesuatu yang sulit, tidak. Sesuatu yang mudah bagi mereka yang ingin sukses, bagi mereka yang ingin menjadi orang seperti itu. Asalkan kita itu tadi bermuamalah, kita saling support, kita belajar sesungguhnya. Jadi bukan hanya lulusan pesantren yang bisa kuliah di luar negeri, tidak. Kita yang di sini juga bisa, asalkan kita berusaha, asalkan sesuai persyaratan, sesuai dengan syarat-syarat terpenuhi keinginan kita, maka akan mudah kita ke sana, insyaallah. Seperti itu. Ustaz, saya ini takut kehilangan Ustaz kalau menjadi dokter. Tak balik lagi ke Dabo. Menurut Pak Ustadz gimana? Insyaallah. Saya takut kehilangan ini potensi daerah. Jadi arahan nanti mana kalau sudah sampai dokter? Apakah ditarik oleh universitas pesantren Tebuireng atau ditarik kedutaan di mana Kairo? Iya, karena saya sekolah ini mendapat beasiswa langsung dari Al-Azhar. Jadi tidak ada istilahnya keterkaitan dengan saya ditarik di sini atau di sini, itu tidak, bebas. Tapi kalau kita mungkin, kalau seandainya beasiswa itu dalam negeri, mungkin bisa ditentukan. Jadi ketika selesai harus di sini kerjanya atau harus bantu di sini. Tapi kalau dari Al-Azhar yang memberi beasiswa, maka itu kita diberikan kebebasan. Dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita berbagi ilmu, asalkan yang kita bagi itu sesuai dengan manhaj dan metode di Al-Azhar. Seperti itu. Yang jelas wasatiyah. Seperti itu, Islam yang modern, istilahnya kayak gitu.
Luar biasa Ustaz. Oke, para pendengar setia Setuna FM, sampai di sini wawancara kami dengan putra daerah Lingga yang kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir sana. Mudah-mudahan ada Ustadz Egi ribuan muncul setelah kami siaran di sini ya. Mudah-mudahan siaran Bang Kumis berdua ini bisa membawa berkah. Terima kasih. Saya tutup sampai sini dan terima kasih Ustadz Egi yang telah hadir di studio kami. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berdialog lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.